sejahtera buat kita semua. Terima kasih karena masih setia mengikuti channel YouTube Ruang RMK. Di video episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara orang tua untuk menaklukkan anak yang pemberontak. Bersama kita sudah hadir hari ini Ibu Caroline. Shalom Ibu. Shalom, ketemu lagi ya. Senang loh diundang di RMK. Nah, Ibu Caroline ini adalah COO dari Sekolah Kepribadian John Robert Powers. Oke Bu, kita mau langsung aja gimana nih? Sebelum saya menjawab itu, ada baiknya kita mungkin baca ada ayat 1 firman Tuhan yang bagus banget sebenarnya berkaitan dengan ini ya. Kita buka di dalam Kisah 20 ayat 28. Dikatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Sebenarnya ayat ini banyak digunakan oleh hamba Tuhan, para gembala, pendeta gitu kan, bicara tentang jemaat Allah. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat dari sudut pandang keluarga, parenting, ini juga buat kita. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua, kita ditentukan, kita dipilih oleh siapa? Oleh Tuhan untuk menjaga kawanan jemaat Allah. Siapa itu? Adalah anak kita sendiri. Jadi anak kita sendiri yang mereka mungkin lagi masa-masa pertumbuhan, bahkan lagi masa-masa pertumbuhan remaja, yang dimana kita bicara tentang pembangkang. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa jagalah dirimu. Berarti utamanya kita sebagai orang tua, sebelum kita menjagai ya kan anak kita jaga dulu nih diri kita dulu. Oke, kenapa? Karena bicara tentang anak pembangkang, ini ada kaitannya juga. Di dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, di sini apa? Berarti ada peran orang tua juga yang membangkitkan amarah. Nah, bisa jadi anak pembangkang ini disebabkan juga karena orang tuanya yang membangkitkan hati anak itu sendiri akhirnya menjadi pemarah atau pembangkang seperti itu. Dan kembali lagi berarti dalam diri kita. Jadi poin pertama adalah mengevaluasi diri kita. Itu paling penting. Evaluasi diri kita, apakah ajaran-ajaran kita yang kita sampaikan ke anak-anak kita, yang kita keluarkan lewat kata-kata kita, lewat perkataan kita, apakah itu ajaran Kristus atau memang hanya emosi kita. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus bisa mengevaluasi diri kita, apakah kita mengeluarkan kata-kata itu dengan emosi kita, atau memang kita mengeluarkan dengan kasih. Karena Allah itu adalah kasih, ya kan? Itu yang pertama, mengevaluasi diri. Yang kedua itu menjaga kawanan. Siapa? Anak kita. Nah, yang kedua, anak pemberontak, anak pembangkang ini juga bisa disebabkan oleh karena masa lalu dia. Masa lalu dia yang harus kita cari tahu. Kenapa bisa jadi masa lalu dia pernah dipukul, dia pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, itu kita bisa gali lewat lewat tanya jawab. Nah, saya juga mengalami beberapa banyak case karena kebetulan di John Robert Powers itu kan ada sesi konseling. Nah, di situ bisa melihat tingkat stres anak, bahkan sampai energi anak itu sendiri sampai seberapa. Nah, sometimes ada beberapa case yang saya hadapi itu malah justru membuat mereka itu justru kebongkar masa lalu mereka, karena benar-benar lewat masa lalu itu menjadi titik breakthrough untuk mereka, sehingga mereka menemukan transformation di dalam hidup mereka, dan akhirnya mereka pun jadi bisa berkomunikasi dengan orang tua juga dengan baik seperti itu. Jadi hal yang kedua adalah konsultasi. Bagaimana dengan pertanyaan begini, kalau saya sebagai orang tua saya nggak bisa konseling gimana? Ya kan, tidak perlu menjadi seorang psikolog yang konseling, enggak gitu. Tapi konseling itu sebenarnya apa? Komunikasi, heart to heart. Ketika kita melakukan komunikasi itu dengan kasih, segala sesuatu yang kita lakukan dengan kasih, dan di situ ada Kristus yang disampaikan, saya percaya banget akan adanya pemulihan buat anak itu. Dan tentunya yang ketiga, saya juga nggak akan pernah lepas bahwa lepas dari
orang tua sudah melakukan segala macam usaha. Kan ada orang tua yang saya sudah berdoa, saya sudah bawa ke gereja, konseling, sekolah, mungkin saya sudah sekolahkan dia ke sekolah kepribadian dan lain sebagainya, kok anak saya nggak berubah, misalnya begitu. Kok kalau diajak ngomong tuh pembangkang sekali gitu, sulit sekali gitu, saya sulit masuk menerobos. Saya percaya firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita sebagai orang tua sudah dipilih, ditentukan Tuhan menjadi perwakilan Tuhan untuk mendidik anak kita. Pakai kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita untuk kita menumpang tangan. Sudahkah kita orang tua menumpang tangankan tangan kita di atas kepala anak kita? Setiap malam mereka tidur, kita berdoa, kita tumpangkan tangan. Perubahan itu terjadi, lambat laun akan ada. Kenapa? Karena kita sudah tidak pakai lagi kekuatan kita. Kita tidak lagi memakai teori yang kita punya. Tapi kita benar-benar melibatkan Tuhan di dalam menangani yang namanya pembangkang tadi. Karena tidak ada cara lain. Dengan kita melakukan tindakan profetik, dengan menumpangkan tangan kita kepada anak kita, perubahan terjadi. Sedikit kesaksian buat saya. Saya punya klien, punya siswa, orang tua itu datang ke saya, dia nangis karena buat dia menjadi orang tua yang gagal karena anaknya jatuh ke dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan buat dia sudah memalukan. Tapi ketika dia datang, kemudian dia konsultasi, singkat cerita, saya juga tidak memakai teori apapun, karena buat saya orang tua ini udah bagus, dia sudah melakukan bagian dia dengan baik. Hanya yaitu, saya bilang, praktekkan, perkatakan firman Tuhan saat anak tidur. Tumpangkan tangan, perkatakan firman Tuhan. Kamu anak yang baik, kamu anak yang cerdas, kamu anak yang luar biasa, kamu anak yang penurut, kamu anak yang patuh, kamu anak yang dengar-dengaran. Kita perkatakan, kita manifestasikan kuasa Tuhan, perkataan Tuhan, maka itu akan terjadi. Karena apa yang kau katakan, itu akan jadi kenyataan. Karena kenapa? Waktu kita berkata-kata, itu juga kita berdoa. Kita menaikkan ucapan doa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar itu. Dan itu akan terjadi lewat anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Demikian tadi bincang-bincang kita, obrolan bersama Ibu Caroline, luar biasa sekali. Saya merasa diberkati dan saya percaya semua yang menyaksikan video ini juga sangat diberkati. Apabila Anda merasa diberkati setelah menyaksikan video ini, silahkan klik tombol like dan share. Bagikan link YouTube ini kepada siapa saja yang mungkin sedang mengalami anak yang pemberontak dan ingin tahu langkah konkret apa yang harus dilakukan, bagaimana cara mengatasinya. Silahkan dibagikan link YouTube ini agar lebih banyak lagi orang yang diberkati. Jangan lupa klik subscribe dan juga tanda lonceng yang ada di sebelahnya agar bisa mendapatkan informasi terbaru video yang kami upload ke dalam channel YouTube Ruang RMK. Kiranya kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, mendapatkan kekuatan dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan tetaplah menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Caroline.